Hai, selamat sore. Ketemu lagi dengan Investa News hari Selasa, 18 April 2023. Oke, kami kembali akan menyampaikan stok review hari ini ya dengan didahului dua pernyataan. Yang pertama, pernyataan disclaimer ya. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Ya, demikian pernyataan disclaimer kami ya. Sehingga apa yang kami sampaikan di sini hanya bertujuan berbagi informasi dan pengetahuan untuk bagi yang tertarik. Kemudian pernyataan yang kedua adalah tidak ada benturan kepentingan ya, bahwa kami sampai hari ini tanggal 18 April 2023 tidak memiliki saham yang akan kami review, yaitu kita sebut saja JSMR ya, Jasa Marga. Jadi sampai hari ini kami tidak memiliki saham ini. Namun tidak tertutup kemungkinan di waktu ke depan setelah hari ini ya kami memilikinya. Jadi kami tidak ada niat untuk mempengaruhi atau pom-pom atau apapun namanya ya, karena kami dalam posisi tidak memiliki saham Jasa Marga ini. Oke, demikian untuk pernyataannya. Selanjutnya kita akan masuk ke profil ya. Profil seperti yang kami sebutkan tadi, Jasa Marga ya. Oke, di sini kita lihat profilnya. Bagi Anda yang pernah melewati tol ya, menggunakan tol ya, jalan raya bebas hambatan, yang tentu dapat familiar dengan perusahaan ini. PT Jasa Marga Persero Tbk dengan kode saham JSMR ya. Jadi kita baca nanti JSMR saja, adalah BUMN yang bergerak di bidang penyediaan layanan jalan tol dan bisnis terkait lainnya. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1978. Perusahaan ini didukung oleh anak perusahaan. Oke, profil yang kami dapatkan di stockbit.com. Oke, kami di sini menggunakan platform stockbit.com dan juga tradingview.com ya. Jadi semua data dan informasi yang utama adalah dari kedua platform ini ya. Oke, kenapa kami pilih Jasa Marga atau JSMR? Ya karena eh, mulai ini ya, bulan ini adalah bulan yang tersibuk ya dalam setahun Jasa Marga ya, terutama karena faktor eh, Lebaran ya atau dan Ramadan ya, dari Ramadan sampai Lebaran ya, karena sebagian besar mayoritas penduduk Indonesia ya disibukkan dengan kegiatan mudik, bahkan pemerintah ya, bahkan diperkirakan tahun ini atau mudik tahun ini adalah yang terbesar ya sepanjang sejarah Indonesia untuk urusan mudik ya. Ada berapa puluh juta ya, tapi kita bisa lihat ya di berita di televisi bahwa tahun ini adalah perkiraan arus mudik dan mungkin arus baliknya adalah yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Oke,
Itu untuk profil singkatnya. Kemudian kita masuk ke perbandingan. Oke, dalam platform Stockbit, JSMR dibandingkan dengan GMFI, CMNP, dan CASS. Ya, oke. Di sini kami akan melihat beberapa indikator saja, beberapa highlight saja ya, highlight perbandingannya ya. Jadi Anda bisa melihat secara keseluruhan di stockbit.com ataupun platform lainnya. Oke, yang pertama kita lihat current price earning ratio, baik yang disetahunkan maupun dalam 12 bulan terakhir. Ya, jadi jasa marga itu nomor 2 yang termurah ya, yang paling murah adalah CAS. Ya, jasa marga PI-nya 8,53 ya. Biasanya kalau di bawah 10 termasuk murah ya biasanya ya. Kemudian kita lihat book value, current price to book value atau PBV-nya ya. Jasa marga ya eh, masih 1,07 ya. Ya, jadi di atas CAS lagi ya, lebih murah ya dari CAS tadi PI-nya CAS lebih murah ya. Price to book value-nya jasa marga lebih murah ya. Namun yang paling murah di sini adalah GMFI ya. Kemudian kita lihat net profit margin ya. Net profit margin ya. Ternyata jasa marga yang terbaik ya. Di sini ya, net profit marginnya ada di 35,78% ya. Selanjutnya kita lihat return on equity ya. ROE jasa marga ada di 12,59 ya. Nomor 2 yang paling tinggi di bawah CAS ya. Oke. Tapi dengan catatan net profit margin jasa marga yang tertinggi ya. Selanjutnya kita lihat dividen ya. Dividen jasa marga terakhir membagikan dividen atau latas dividen ex date-nya ya tanggal 22 Juni 2000 ya, 2020 ya maksudnya ya. Oke, jadi ada peluang untuk mendapatkan dividen ya. Mungkin bisa tergantung dari kebutuhan dana ya. Nanti kita lihat jasa marga tahun 2022 untung tidak ya. Kita lanjutkan saja dengan cash flow from operation ya. Apakah dari bisnis intinya, dari operasionalnya, jasa marga menghasilkan cash? Oke, di sini dilihat jasa marga tetap tertinggi ya dalam menghasilkan cash ya. Sama dengan net profit margin dia yang tertinggi ya dibanding yang lain. Jadi cashnya bisa dihasilkan sekitar 3,5 triliun lebih ya dalam 12 bulan terakhir ini. Ya, termasuknya tertinggi ya jauh ya. Oke, seperti yang saya katakan tadi, kita lihat dulu eh, posisi net income 2022. Oke, eh, jasa marga net income-nya 2,7 triliun lebih ya.
2,7 triliun lebih, ya, naik dibandingkan tahun 2021, ya, 1.615 triliun, ya, 1,6 triliun, ya, tahun 2021, sedangkan tahun ini 2,7 triliun, ya, sorry, 2022, ya, 2,7 triliun, ya. Oke, mungkin bisa disebabkan ke tahun lalu dibukanya, ya, mudik, ya, setelah COVID, dan apalagi tahun ini kemungkinan diperkirakan akan menjadi rekor, ya, arus mudik, harus balik Lebaran tahun ini, ya. Oke, sekarang kita masuk ke teknikalnya. Di sini kami pakai volume, linear regression, zigzag, dan MA5, ya. Oke, kalau kita lihat MA, sorry, teknikalnya, ya. Jasa Marga baru, ya, menyentuh, ya, menyentuh garis bawah, ya, kanal regresi, kemudian naik, ya, melewati garis tengah kanal regresi, kemudian turun lagi, ya, turun lagi, ya. Nah, tapi kalau kita lihat, eh, kita lihat dahulu, eh, tadi internetnya agak ini, ya, lemah, ya. Bentar. Jadi jasa marga ini, ya, volumenya breakout, ya, moving average 20, MA 20, ya, 20 rata-rata volume selama 20 hari, ya, setiap harinya, ya. Ya, jasa marga volumenya 6.734.900, ya. Oke, melewati MA 20-nya, ya. Jadi bisa dimungkinkan karena ada faktor di lapangan, ya. Jasa marga diprediksikan akan mendapatkan penerimaan dari jasa tol bulan ini yang tertinggi, ya, di tahun ini, ya. Oke, kita kembali ke, jadi kami melihat bahwa batas, ya, batas untuk cut loss sebagai manajemen risiko adalah di 3.140, ya. Sementara jasa marga harga sekarang di 3230 dan 3240, ya, bid overnya, ya. Oke, jadi area beli, ya, dapat dilakukan di 3220, sorry, sorry, di 3140, ya, 3140, ya, sampai, ya, sampai di 3320, ya. Oke, 3140 sampai dengan di 3320, ya, bagi Anda yang mempertimbangkan untuk membeli, ya, bisa dihitung
rewardnya sendiri ya. Eh, jadi selama harga di atas 3140 ya dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian ya dengan maksimal harga yang kami lihat di sini adalah di harga tertinggi ya hari ini di 3320 ya menurut candle ini ya. Ya. Adapun untuk profit taking dapat diharapkan ya di harga 3430 ya. Jadi dihitung saja nanti risikonya berapa persennya sampai di 3480 ya. Perlu kami ingatkan berlaku pernyataan disclaimer ya. Oke. Dan no konflik interest, tidak ada benturan kepentingan ya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami ya. Dapat juga disampaikan kritik dan saran di kolom komentar ya. Terima kasih buat Anda yang menonton, berikan like, berikan subscribe, terima kasih banyak ya. Mohon tetap dukung kami dengan menonton, berikan like dan tetap subscribe ya. Bahkan bisa saja berbagi kepada yang lain ya, karena apa yang dibagikan ini menurut kami bisa bermanfaat ya, sepanjang Anda juga melakukan riset sendiri, do your own research. Oke, terima kasih buat Anda yang menonton, berikan like dan subscribe. Akhirnya kami ucapkan bagi Anda yang jalankan ibadah puasa Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan dapat meraih kemenangan iman, ya. Semoga mendapat kemenangan iman. Dan juga bagi kita semua, ya, selamat melanjutkan aktivitasnya, tetap jaga protokol kesehatan, ya, tetap semangat. Sampai jumpa.